Bab 069. Mas, ini berlebihan. Aku cuma hamil. Aku masih sanggup kalau cuma siapin baju untuk Mas, timpal Ayu sambil geleng-geleng kepala. Enggak. Pokoknya enggak. Kamu istirahat aja. Gak dengar apa kata dokter tadi. Harus banyak istirahat dan jangan sampai kelelahan. Dan satu lagi, urusan kakek, biarkan diurusin Nuri seluruhnya. Kalau dia butuh bantuan, dia bisa meminta tolong sama Ricky. Iya. Tukas Davin panjang lebar. Ayu hanya tersenyum lalu mengangguk patuh. Dia berpikir, toh suaminya itu akan berangkat bekerja dan tak akan ada di rumah. Jadi dia bisa keluar kamar sejenak karena bosan jika harus berbaring terus-menerus. Benar saja, setelah kepergian Davin bekerja, dia menghampiri Pak Damar yang sedang belajar berjalan di belakang. Seperti biasa, ditemani Nuri dan Ricky. Ibu Bos, kenapa Ibu Bos ke sini? Bos Davin tadi sudah mewanti-wanti agar Ibu Bos istirahat saja di kamar, tanya Ricky. Aku bosan Mas terus-terusan di kamar. Lagi pula cuma di rumah ini, gak akan sampai kecapean. Bener kan, Kek? Balas Ayu sambil menatap sang kakek. Benar. Asal jangan dulu mengerjakan pekerjaan yang berat-berat, ya, timpal Pak Damar. Ayu cukup lihatin kakek aja, ya. Kakek janji akan lebih giat lagi belajar berjalan agar bisa cepat pulih. Biar nanti kakek bisa bermain dengan cucu kakek. Nemenin dia lari-larian, lanjut Pak Damar dengan mata berkaca-kaca. Lam merasa, sudah tak sabar untuk menyambut hari itu. Di mana hari-harinya tak akan lagi sepi dengan kehadiran sang cicit tercinta. Ayu mengangguk sambil tersenyum. Lah sungguh bahagia karena kehamilannya begitu disambut antusias oleh Davin dan keluarganya. Bahkan calon bayi itu menumbuhkan semangat yang begitu tinggi untuk Pak Damar agar bisa segera sembuh. 42. Pun kehamilan Ayu membuat Raya yang sudah diberi kabar memekik bahagia. Raya akan punya keponakan, Mbak. Ya Allah, selamat ya, Mbak. Raya senang sekali. Pokoknya Mbak harus jaga diri baik-baik selama kehamilan. Bapak juga pasti senang sekali kalau dapat dengar berita ini. Nanti kalau Bapak pulang kerja, Raya langsung kasih tahu ya, Mbak, timpal Raya dengan suara sumringah saat Ayu memberitahunya tadi. Selain mendapat ucapan selamat dari keluarganya sendiri, dari keluarga Davin, Ayu juga mendapat ucapan selamat dari para asisten rumah tangga dan semua orang yang bekerja di rumah itu. Termasuk Nuri dan Ricky. Namun, dugaan Ayu salah. Tak semua orang menyambut kehamilannya dengan sukacita. Karena Rika justru semakin gerah mendengar kabar tersebut. Hatinya semakin panas dan dilanda rasa iri yang begitu membuncah. Bisa-bisa makin sok berkuasa aja itu wanita kampungan, belum apa-apa saja sudah pongah apalagi sekarang, akan memberikan keturunan untuk keluarga Adiputra. Apa aku harus melakukan sesuatu? Tapi bagaimana jika ada yang curiga apalagi sampai ketahuan? Bisa-bisa aku diusir dari rumah ini. Lebih ngeri lagi kalau aku justru dijebloskan ke penjara, batin Rika menimbang-nimbang. 43. Suasana hati Rika seharian itu begitu kesal, karena di ruangan manapun ia berada, perbincangan yang didengarnya tetap sama saja. Tentang kehamilan Ayu yang disambut baik dan bahagia oleh hampir seluruh pengisi rumah. Bahkan sampai sore menjelang, kabar itu masih terus saja didengarnya. Membuat hatinya kian panas tak tertahankan. Masak apa sore ini, Mbok? Tanya Nuri saat bertandang ke dapur dan membantu Mbok Sumi. Tentu karena ia pun tak kenak hati jika harus berdiam diri sementara urusan Pak Damar sudah selesai. Masak sayur bening bayam. Pepes ikan,
Sama perkedel kentang. Mbak Ayu suka sekali sama makanan itu. Biar dia makannya lahap. Secara hamil muda itu sering gak nafsu makan karena mual, jawab Mbok Sumi antusias. Saya bantu, ya, Mbok, tawar Nuri. Mbak Nuri potong-potong buah aja. Orang hamil harus makan banyak buah-buahan juga, balas Mbok Sumi. Siap, Mbok. Nuri menyahut bersemangat lalu mengambil beberapa macam buah dari kulkas. Setelah membersihkannya, ia lekas memotong buah-buahan itu dan meletakkannya di atas meja makan. Hadeh, lebay banget sih. Cuma hamil juga. Udah kayak Tuan Putri aja yang segalanya harus disiapkan, gerutu Rika saat melihat kesibukan para asisten rumah tangga di sana menyiapkan makanan kesukaan Ayu. Jengah mendengar perbincangan itu saja, ia pun bergegas meninggalkan dapur lalu berjalan menuju kamarnya. Tanpa disadari, ternyata Pak Ardi sudah pulang bekerja dan sedang terduduk dengan wajah kusut di tepian tempat tidur. Papi sudah pulang. Kok gak ketahuan? Sapa Rika tanpa senyuman. Iya, capek banget di kantor banyak kerjaan, jawab Pak Ardi sambil berdecak pelan. Pi. Bukannya hari ini jadwal gajian, iya. Mana sini uangnya? Uang Mami sudah habis nih, setiap hari harus beli lauk buat makan. Itu juga harus nombok pakai uang Mami dulu. Dengan entengnya, Rika menadahkan tangan pada suaminya itu. Padahal wajah sang suami terlihat masih begitu lelah. Pulang-pulang langsung ditanyain duit. Kenapa gak bikinin dulu kek, atau bawain kudapan apa gitu? Gak lihat apa suamimu ini kecapean setelah bekerja seharian penuh. Lagian, gajiannya juga kan langsung masuk rekening. Mana sempat papi ambil dulu? Balas Pak Ardi kesal. Ya sudah buruan transfer. Kalau soal ngambil mah gampang. Kan ATM banyak, timpal Rika tak sabaran. Meski raut wajah Pak Ardi semakin kesal, tak ayal ia merogoh ponselnya lalu membuka aplikasi mobile banking. Sejumlah uang pun langsung ditransfer ke rekening sang istri. Sudah, katanya ketus. Ponselnya kembali ia letakkan sembarang. Dengan senyum merekah, Rika lekas mengambil benda pipi miliknya lalu mengecek transferan masuk. Senyumannya yang semula begitu lebar, tiba-tiba redup begitu saja melihat angka yang tertera di layar ponselnya. 44. Apa-apaan ini, Pi? 3 juta. Cukup untuk apa uang 3 juta di zaman seperti sekarang ini, gerutu Rika begitu geram. Lalu kamu maunya berapa? Bukankah gajiku memang cuma 5 juta sekarang? Sisanya untuk pegangan. Aku juga harus isi bensin, harus makan siang, kamu pikir itu mobil bakal jalan kalau gak diisi bensin? Kamu pikir aku gak butuh makan siang untuk mengisi perutku? Mana tiap pagi sarapannya itu mulu? Mana ada gizinya, balas Pak Ardi tambah kesal. Tapi bulan kemarin papi masih bisa kasih Mami lebih. Masa bulan ini cuma segini? Mami gak mau, iya. Pusing ngaturnya. Dengan kasar, Rika meletakkan ponselnya di atas tempat tidur. Badannya yang semampai ia hempaskan di sisi sang suami dengan wajah ditekuk. Bulan kemarin masih ada sisa pegangan dari gaji bulan sebelumnya. Sementara bulan ini benar-benar gak ada lagi. Cuma ngandelin gaji itu doang. Lagian Mami kan masih punya banyak perhiasan. Jual kek sebagian. Atau koleksi tas-tas branded Mami, biar gak menu-menuhin lemari, usul Pak Ardi. Gak mau.
Itu sudah jadi hak milik Mami. Mami gak mau menjualnya. Mending Papi ngobrol lagi sama Davin biar gak giniin kita terus. Aku capek loh Pi, tiap hari kayak gini terus. Mana bete banget diam di rumah terus. Gak bisa kumpul-kumpul lagi sama teman-teman arisan seperti dulu. Nongkrong-nongkrong dan jalan-jalan. Apalagi shopping dan ke salon. Sudah gak pernah sama sekali. Lama-kelamaan Mami butek loh, Pi, emang Papi mau jadi gunjingan orang-orang. Istri seorang Pak Ardi Mahesa kok buluk, ujar Rika menggebu-gebu. Ya abis mau gimana lagi. Papi juga gak ada pilihan. Lagian Papi juga gak yakin kalau bicara sama Davin bisa merubah semuanya. Bahkan sekarang, hubungan Papi sama Davin aja sudah bukan seperti ayah dan anak. Benar-benar sudah jauh, keluh Pak Ardi diakhiri helaan napas panjang. Durhaka banget dia jadi anak. Apalagi nanti kalau sudah punya anak. Pasti makin belagu lagi. Kayaknya makin gak butuh sama Papi soalnya dia pasti merasa hidupnya sudah lengkap banget, ketus Rika dengan bibir mencebik. Maksudnya kalau sudah punya anak. Apa istri Davin hamil? Tanya Pak Ardi memastikan. Calon kakek dari bayi yang dikandung Ayu itu memang belum mengetahui jika menantunya sedang mengandung karena pagi tadi dia sudah berangkat bekerja. Iya. Istri Davin yang kampungan itu sedang hamil, sampai geger serumah. Heboh banget, beber Rika dengan bibir kian terangkat ke atas sebelah. Jauh dalam lubuk hati Pak Ardi, ada sedikit kebahagiaan yang menelusup hatinya. Karena meski bagaimanapun, bayi yang dikandung Ayu adalah cucunya. Namun, tetap saja terselip keresahan, karena saat Davin memiliki keturunan kelak, seluruh harta dan aset Adiputra akan sepenuhnya jatuh ke tangan Davin. Termasuk rumah yang mereka tempati. Tiba-tiba saja ia teringat perbincangan Pak Damar dan Pak Faruk tempo hari. Saat ia tak sengaja mendengar perbincangan tersebut. Saat Davin sudah memiliki anak nanti, semua warisan milikku akan sah menjadi hak miliknya. Saya sudah tua Pak Faruk, waktu di dunia ini entah tinggal tersisa berapa lama lagi. Biarlah tinggal keturunan saya nanti yang menikmatinya. Agar kelak mereka tak pernah merasakan kesusahan dalam hidup, tutur Pak Damar pada pengacara pribadinya tersebut. Semoga saja istri Davin bisa cepat-cepat memberikan keturunan, ya. Jadi surat wasiat itu bisa segera saya berikan. Tentu saja Pak Damar pun bisa menyaksikannya langsung, timpal Pak Faruk. 45. Doakan semoga saya masih diberi umur, Pak. Tapi andai usia saya tak sampai, saya mempercayakan ini sepenuhnya pada Pak Faruk. Saya yakin Pak Faruk orang yang selalu amanah. Karena kita bekerja sama bukan hanya setahun 2 tahun ini. Tapi puluhan tahun, balas Pak Damar. Dan kini, waktu itu hampir sampai. Keturunan yang ditunggu-tunggu telah tumbuh di rahim Ayu. Keturunan yang akan membuat seluruh aset Adiputra jatuh ke tangan Davin tanpa terkecuali. Sepertinya aku tak memiliki harapan lagi. Padahal aku juga ikut berjuang untuk kemajuan perusahaan keluarga ini, gumam Pak Ardi yang merasa kecewa mendengar isi surat wasiat yang dibuat oleh ayah mertuanya. Pak Ardi mengira, ia akan mendapatkan jatah sebagian dari harta kepemilikan keluarga istrinya itu. Namun, harapannya kini pupus sudah. Tak akan mendapatkan apa-apa selain kekecewaan atas segala tindakan yang dilakukan Davin padanya. Papi. Diajak ngomong kok malah bengong. Gimana sih? Rika mengibas-ngibaskan tangannya pelan di hadapan wajah Pak Ardi yang masih larut dalam lamunan.
Cek, papi capek, mau mandi biar segar. Jawab Pak Ardi sambil bangun dari duduknya. Ia merasa, kepalanya yang kini terasa panas, harus diguyur dengan air dingin yang mungkin akan mendatangkan sedikit saja kesegaran. Hari demi hari berlalu, kondisi Ayu masih sama. Pusing, lemah, lesu dan mual muntah. Bahkan sudah beberapa hari ini, ia yang biasanya begitu antusias memasak, tak pernah lagi masuk ke area dapur karena tak tahan mencium aroma bumbu yang membuat perutnya serasa diaduk-aduk. Hingga yang bisa ia lakukan hanya rebahan di kamar atau berjalan-jalan kecil sekitar taman. Sementara Davin, dari hari ke hari, rasa cintanya pada istrinya itu kian bertumbuk tinggi seiring calon jabang bayi yang akan semakin merekatkan hubungan keduanya. Perhatiannya pun sudah tak bisa terelakkan lagi. Segala upaya ia lakukan demi membahagiakan istrinya yang sedang hamil tersebut. Segala bentuk perhatian ia kerahkan selagi ada di rumah menemani sang istri. Sayang, kalau mau apa-apa bilang, iya. Jangan ditahan-tahan. Aku gak mau loh, anak kita sampai ngechat nantinya gara-gara kamu yang selalu sungkan mau minta apa-apa. Soalnya setahu akan, wanita hamil itu sering ngidam yang aneh-aneh. Misal nih ya, istri temanku. Dia itu ngidam makanan luar negeri dan mau makan di tempatnya langsung, ada juga yang ngidam dibelikan berlian atau mobil baru, tutur Davin saat ia sedang menemani sang istri berbincang. Ditemani sepiring buah-buahan yang sudah dipotong kecil. Mendengar hal itu, Ayu malah tertawa lebar. Tentu saja tawa itu membuat Davin yang sedang menyuapi sang istri mengernyit keheranan. Kok malah ketawa? Aku serius loh, protes Davin. Lucu aja gitu, Mas, dengar ngidam orang kaya. Ngidamnya istimewa. Kalau aku sih, jangankan ngidam makanan luar negeri, nyoba aja belum pernah. Apalagi ngidam pengen mobil baru, nyetir aja gak bisa, timpal Ayu dengan sisa tawa di bibirnya. Aku palingan ngidamnya pengen makan rujak siang-siang. Atau pengen makan bakso, gitu-gitu. Gak aneh-aneh. Kan gampang, tinggal pesan aja. Gak perlu laporan dulu sama Mas, lanjut Ayu apa adanya. Akhir-akhir ini dia memang sedang menggandrungi makanan yang asam-asam akibat rasa mual yang dirasakannya. Oh, gitu, kirain kamu gak pernah ngidam, soalnya gak pernah minta dibelikan apa-apa, tukas Davin sambil manggut-manggut. Dalam hatinya, ia sungguh beruntung karena istrinya itu bukan sosok yang manja. 46. Meski dalam keadaan berbadan dua. Padahal ia seringkali mendengar keluhan teman-temannya saat istri mereka hamil. Ada yang mau makan langsung disuapi suami padahal suaminya itu sedang bekerja. Alhasil harus pulang dulu. Ada lagi yang harus mencari makanan di tengah malam buta hingga kurang istirahat karena sulitnya mencari makanan tersebut. Pokoknya, kalau misal terbersit mau apa, terus kamu susah dapatnya, kamu buruan bilang sama aku. Iya. Pinta Davin lagi. Ayu hanya tersenyum lalu mengangguk antusias. Mulutnya pun kembali terbuka karena Davin lagi-lagi menyuapi dirinya buah-buahan yang masih banyak. Oh, iya. Aku sudah diskusi dengan wedding organizer yang akan mengurus resepsi pernikahan kita. Kata mereka, waktu 2 minggu sudah cukup kok untuk menyiapkan semuanya. Gimana menurutmu? Tanya Davin meminta pendapat sang istri. Aku terserah Mas aja. Sekarang ataupun nanti kan sama saja, balas Ayu pasrah. Berarti Dealia, 2 minggu lagi. Soalnya aku mau buat undangan yang banyak, timpal Davin memastikan.
Ayu kembali mengangguk menyetujui. Toh semua itu sudah direncanakan oleh Davin dengan begitu bersemangat. Tak mungkin juga Ayu melarangnya. Oh, iya, Mas. Nanti kalau kartu undangannya sudah jadi, kita anterin langsung ke rumah Bapak, ya. Aku kangen pulang. Sudah mau sebulan ini aku belum pulang, pinta Ayu sedikit sungkan. Siap, sayang. Apa sih yang enggak buat kamu? Nanti kalau aku libur, kita pulang, ya. Balas Davin lembut.